Gorontalo. Apakah itu media elektronik, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo dan tim seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID berencana akan memperpanjang batas waktu pendaftaran bagi calon komisioner KPID. jadi ranah daripada KPI untuk dilakukan pengawasan, dan kemudian bukan hanya sekedar mengawasi tetapi juga mengasistensi, mengedukasi, membimbing. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Awet Talib seusai dialog pada Rabu 8 September 2021 mengatakan bahwa peserta calon KPID Provinsi Gorontalo diberikan waktu selama 1 bulan untuk mendaftar dan akan diperpanjang ketika tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan. Begitu pentingnya kami tim sel diberi tugas dan tanggung jawab untuk bisa menyeleksi. Tanggung jawab besar. Iya, menyeleksi itu karena sebelum menyeleksi kami juga sudah diseleksi. Dan di dalam tahapan itu ada beberapa tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kami, dan ada beberapa titik yang harus menjadi perhatian, di mana dalam kesempatan tersebut, Awet Talib menegaskan bahwa setelah proses verifikasi berkas selesai, maka peserta yang lolos berkas akan langsung mengikuti seleksi lanjutan. 1 nama, 7 orang di antara itu kita pilih sebagai komisioner. Adapun peserta yang nantinya lulus tes sebagai komisioner akan dilakukan uji publik untuk melihat respon masyarakat. Awet Talib berharap mereka yang lulus benar-benar memiliki integritas dan kualitas serta profesionalisme yang tinggi. Jadi seleksi KPID ini sudah dibuka pendaftaran sejak tanggal 23 Agustus sampai dengan 23 September nanti, selama sebulan. Sebelumnya tanggal 18 Agustus itu dibentuk tim sel for SK Gubernur, dan langsung action tanggal 23 itu sudah menayangkan pengumuman untuk penerimaan komisioner, dan mudah-mudahan target waktu sebulan itu akan bisa mereka lakukan, tetapi kami masih memberi waktu. Kemudian dalam sebulan itu masih minim kepesertaan, ini silahkan tambah 2 minggu. Nah, itu batas terakhir. Nah, setelah 2 minggu lihat ya mana yang bisa lulus secara administratif, dan disuruh periksa persyaratan-persyaratan yang ada. Apabila ada yang tidak memenuhi syarat secara administratif, itu langsung gugur ya. Kemudian ditempel, diumumkan ya siapa saja yang lulus. Nah, yang lulus ini berkesempatan untuk mengikuti tes berikutnya, tes kompetensi. Nah, tes kompetensi juga itu dibarengi dengan psikotes. Ya, jadi memang ini berlapis tentunya ujian yang dilakukan oleh tim sel nanti. Jadi seleksinya terlihat begitu ketat karena kita inginkan ya mereka yang tampil sebagai komisioner orang yang memiliki kompetensi, memiliki kapabilitas, memiliki integritas ya, dan profesional ya. Kita harap bahwa orang yang terbaik yang menjadi komisioner nanti. Dan setelah itu dilakukan, kita juga lakukan uji publik. Kita sampaikan nama-nama ini. Kita lihat bagaimana respon masyarakat. Panjang respon masyarakat itu positif, tentunya nggak masalah. Nah, kalau ada masalah yang terkait dengan respon masyarakat, kita uji ya, uji secara faktual ya. Kita lakukan, jangan juga ini hanya merupakan sebuah fitnah yang disampaikan, yang tentunya yang menyasar pada yang bersangkutan, dan akibatnya yang bersangkutan tercoreng dari kepesertaan. Nah, kita tidak menginginkan itu. Jadi ada uji secara faktual kondisi yang sesungguhnya, kemudian ada pengaduan. Kemudian setelah itu nanti ini ditetapkan 21 nama. Nah, 21 nama ini adalah tentunya yang terbaik, tidak lagi dalam perankingan, tetapi semua dianggap sama. Itu maju masuk ke Komisi 1. Komisi 1 seterusnya akan nanti melakukan fit and proper test. Waktunya kurang lebih sebulan, karena nanti akan ada juga penguatan. Ada lagi tentunya uji publik yang kita lakukan sama tadi, pengecekan secara faktual dan lain sebagainya. Kita ada tes wawancara, ada penyampaian visi juga, visi misi dari mereka, meskipun sudah pengadilan. Dan kita
melakukan pengetesan akhir dari seluruh rangkaian seleksi yang dilakukan, sehingga kita inginkan memperoleh orang yang terbaik, yang pantas, yang cocok sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kapabilitas, sesuai dengan kemampuannya, dan juga memiliki etos kerja yang baik dan integritas yang baik, moralitas yang baik, sehingga siapapun dia adalah orang yang terbaik yang muncul sebagai komisioner. Dan pada saat dilaksanakan, kita akan proses SK dan selanjutnya mereka jika sudah terbit SK dilantik sebagai komisioner untuk menjalankan tugas panjang 3 tahun dalam masa jabatan, dan mudah-mudahan terlihat nanti kinerja mereka dalam waktu 3 tahun apa yang menjadi harapan kita akan bisa mereka lakukan, mereka laksanakan. Dan semoga media Gorontalo khususnya LDP ya, ini akan bisa menjadi media yang sehat, media yang nanti mengisi kegiatan-kegiatan pembangunan yang positif di provinsi. Cukup ya? Ya, Pak. Radio RH itu ya? Kami yang sampai Sementara itu Ketua Tim Seleksi Calon Komisioner KPID Provinsi Gorontalo Baby Banteng menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan tahapan sosialisasi ke beberapa daerah dan terus berupaya memaksimalkan proses seleksi. Kalau untuk seleksi kami sampai hari ini masih pada tahapan sosialisasi dan pendaftaran sampai tanggal 23 September. Sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi ke beberapa kabupaten kota ya, Kabupaten Bolango, kemudian Kota Gorontalo dan Bualemo. Untuk Pohuwato sekarang sedang berjalan ya sampai hari Sabtu. Sedangkan untuk sosialisasi ke Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara itu insya Allah minggu depan. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai ketua tim seleksi terhadap peserta-peserta yang mencoba menggunakan metode jalur orang dalam atau menyogok agar bisa lulus sebagai? Oh iya, kalau sampai sekarang kan kami belum buka berkas karena masih pada tahapan penerimaan pendaftaran. Jadi belum buka berkas karena apa? Memang kami menyadari syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk mendaftar di sini ada banyak, ada kurang lebih 30 berkas, sehingga kami yakin dan percaya mereka itu sementara mengumpulkan banyak berkas. Jadi di situ ada syarat harus ada dia bersedia berhenti dari tugas apabila dia ASN, terus dia tidak terlibat dalam partai politik, dia bukan pemilih. Itu beberapa poin yang kemudian surat keterangan kelakuan baik, kemudian surat sehat dari rumah sakit atau puskesmas, sehingga itu butuh proses apalagi dalam masa pandemi ini. Jadi kami masih menunggu berkas dari calon pendaftar sampai tanggal 23 September. Kasih Uji siaran, betul. Dari Kabupaten Gorontalo, Kindali TV memberitakan. Dengan data yang kita punya, akhirnya mereka paham juga, akhirnya keluar IPP-nya.